warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Ya, tetaplah ceria, meskipun kita masih belum bisa beraktivitas kembali di sekolah seperti biasanya. Anak-anak pintar, apakah kalian masih ingat langkah-langkah dalam membuat ringkasan? Siapa yang masih ingat? Baiklah, mari kita ingat-ingat kembali. Langkah-langkah dalam membuat ringkasan. Yang pertama yaitu baca atau dengarlah bacaan dengan cermat. Yang kedua, temukan gagasan pokok dalam setiap paragraf. 3. Catat pula gagasan pendukung setiap paragraf. Gagasan pendukung dapat digunakan untuk melengkapi ringkasan yang kamu buat. Keempat, rangkailah gagasan pokok menjadi sebuah paragraf yang padu. Dan kelima, baca kembali ringkasan yang telah kamu buat. Jika hasil ringkasan ada yang kurang tepat, perbaikilah hingga menjadi paragraf yang utuh dan padu. Setelah kita mengingat kembali tahapannya, sekarang saatnya mari kita mencoba. Kita mulai dari langkah pertama, yaitu kita harus membaca bacaan yang akan kita ringkas secara cermat. Sekarang, mari kita baca sebuah bacaan yang berjudul Wedang Jahe. Hujan sering terjadi akhir-akhir ini. Suhu dingin pun merasuk hingga ke seluruh tubuh. Tubuh pun perlu sesuatu yang dapat menghangatkan. Salah satu minuman yang menghangatkan tubuh adalah wedang jahe. Wedang jahe sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Selain menghangatkan tubuh, wedang jahe kaya akan nutrisi. Minuman ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan aroma dan rasanya yang khas, banyak orang menyukai minuman sehat ini. Cara membuat wedang jahe tidaklah sulit. Pertama, siapkan jahe, air, kayu manis, serai, dan madu. Cuci bersih jahe, kemudian memarkan. Rebus air, jahe, serai, dan kayu manis hingga mendidih. Setelah mendidih, tuang dalam gelas saji dan tambahkan madu secukupnya. Sajikan wedang jahe bersama kue kering atau camilan sehat lainnya. Selanjutnya, kita harus menemukan gagasan pokok dalam setiap paragraf. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Hujan terjadi akhir-akhir ini. Kita lihat kalimat berikutnya. Suhu dingin merasuk hingga ke seluruh tubuh. Kalimat kedua ini isinya menjelaskan kalimat sebelumnya. Berarti gagasan pokoknya ada di awal, yaitu pada kalimat pertama. Hujan sering terjadi akhir-akhir ini. Sisanya bertindak sebagai gagasan pendukung. Kita lanjut ke paragraf yang kedua. Wedang jahe sangat bermanfaat bagi tubuh. Kalimat itu masih umum ya, dan memerlukan penjelasan. Kita lihat lagi kalimat berikutnya. Selain menghangatkan tubuh, wedang jahe kaya akan nutrisi. Kalimat ini berisi penjelasan atas kalimat sebelumnya. Berarti gagasan pokoknya juga ada di kalimat yang pertama, yaitu wedang jahe sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Sedangkan kalimat selanjutnya sebagai gagasan pendukung. Yang terakhir, paragraf ketiga.
cara membuat wedang jahe tidaklah sulit. Sudah jelas belum kalimat pertama ini? Belum ya? Masih perlu penjelasan. Oke, kita lihat kalimat berikutnya. Pertama, siapkan jahe, air, kayu manis, serai, dan madu. Kalimat tersebut menjelaskan kalimat awal yang tadi. Berarti gagasan pokoknya juga ada pada awal kalimat, yaitu cara membuat wedang jahe tidaklah sulit. Kalimat berikutnya hingga akhir paragraf disebut sebagai gagasan pendukung. Sekarang kita tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya secara terpisah. Mulai dari paragraf 1. Gagasan pokok paragraf 1 adalah hujan sering terjadi akhir-akhir ini. Dan gagasan pendukungnya dimulai dari suhu dingin pun merasuk hingga ke seluruh tubuh. Kemudian, tubuh pun perlu sesuatu yang dapat menghangatkan. Dan diakhiri dengan salah satu minuman yang menghangatkan tubuh adalah wedang jahe. Beralih ke paragraf yang kedua. Gagasan pokok paragraf yang kedua adalah wedang jahe sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Gagasan pendukungnya: 1. Selain menghangatkan tubuh, wedang jahe kaya akan nutrisi. 2. Minuman ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, dengan aroma dan rasanya yang khas, banyak orang menyukai minuman sehat ini. Yang terakhir, paragraf 3. Gagasan pokok paragraf ketiga adalah cara membuat wedang jahe tidaklah sulit. Sedangkan gagasan pendukungnya, yang pertama, siapkan jahe, air, kayu manis, serai, dan madu. Kedua, cuci bersih jahe, kemudian memarkan. Ketiga, rebus air, jahe, serai, dan kayu manis hingga mendidih. Keempat, setelah mendidih, tuang dalam gelas saji dan tambahkan madu secukupnya. Dan yang terakhir, sajikan wedang jahe bersama kue kering atau camilan sehat lainnya. Setelah kita menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, sekarang kita rangkai gagasan-gagasan pokok tadi menjadi satu dalam sebuah paragraf yang padu. Pawarta, paragraf padu itu apa ya? Baiklah, Pawarta jelaskan sedikit. Paragraf yang padu adalah paragraf yang susunan kalimatnya masuk akal atau logis. Hubungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya saling bersambung. Sekarang kita lihat gagasan pokok paragraf pertama. Hujan sering terjadi akhir-akhir ini. Kemudian gagasan pokok paragraf yang kedua. Wedang jahe sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Yang ketiga, cara membuat wedang jahe tidaklah sulit. Anak-anak pintar, coba kalian perhatikan. Apakah paragrafnya sudah padu? Antara satu kalimat dengan kalimat lainnya saling melengkapi, atau justru masih sangat bertentangan? Ya, pintar. Paragraf tersebut masih rancu. Artinya belum menjadi satu kesatuan yang utuh. Terus bagaimana untuk melengkapinya? Jika sebuah paragraf belum padu, maka kita boleh menambahkan sebagian dari gagasan pendukungnya sebagai penjelas dan juga penyambung antara gagasan pokok yang satu dengan gagasan pokok yang lainnya. Karena kita akan memasukkan kalimat-kalimat baru yang kita ambil dari gagasan pendukung,
Maka gagasan-gagasan pokok yang tadi kita simpan berjauhan dulu ya. Oke, kita mulai. Kita lihat lagi gagasan pendukung paragraf pertama. Ada berapa gagasan pendukungnya? Ya, betul. Ada 3. Ketiga kalimat gagasan pendukung ini tidak boleh semuanya dipindahkan lagi. Tapi kita harus ambil intinya saja. Kita perhatikan. Di sini ada kalimat suhu dingin pun merasuk hingga ke seluruh tubuh. Kemudian, tubuh pun perlu sesuatu yang dapat menghangatkan. Dan di kalimat ketiga ada solusinya, yaitu wedang jahe. Jika kita ambil inti dari ketiga gagasan pendukung ini, maka kita bisa tuliskan suhu dingin membuat tubuh memerlukan wedang jahe sebagai penghangat. Oke, kita tuliskan setelah gagasan pokok yang pertama. Suhu dingin membuat tubuh memerlukan wedang jahe sebagai penghangat. Kita beralih lagi ke paragraf yang kedua. Gagasan pendukung paragraf yang kedua diawali dengan penjelasan akan kandungan wedang jahe. Dilanjut dengan manfaatnya. Kemudian diakhiri dengan kemungkinan yang terjadi. Kalimat ketiga ini tidak terlalu berkaitan erat dengan gagasan pokok. Jadi, kita ambil inti dari gagasan pendukung yang pertama dan kedua saja. Akhirnya, kita bisa tuliskan wedang jahe kaya akan nutrisi dan bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Lanjut, kita simpan setelah gagasan pokok yang kedua. Wedang jahe kaya akan nutrisi dan bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Kita kembali ke paragraf ketiga. Gagasan pokok paragraf ketiga menjelaskan mengenai cara membuat wedang jahe. Intinya hanya siapkan jahe, air, kayu manis, serai, dan madu, lalu rebus hingga mendidih. Lalu kita kasih kalimat penutup. Setelah itu, tuangkan dalam gelas saji dan hidangkan bersama kue kering. Kedua kalimat tersebut kita simpan setelah gagasan pokok paragraf ketiga. Jadinya, siapkan jahe, air, kayu manis, serai, dan madu, lalu rebus hingga mendidih. Setelah itu, tuangkan dalam gelas saji dan hidangkan bersama kue kering. Setelah semua kalimat berada di urutannya masing-masing, sekarang kita gabungkan semua kalimat-kalimat tersebut menjadi satu paragraf yang padu. Hujan sering terjadi akhir-akhir ini. Suhu dingin membuat tubuh memerlukan wedang jahe sebagai penghangat. Wedang jahe sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Wedang jahe kaya akan nutrisi dan bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Cara membuat wedang jahe tidaklah sulit. Siapkan jahe, air, kayu manis, serai, dan madu, lalu rebus hingga mendidih. Setelah itu, tuangkan dalam gelas saji dan hidangkan bersama kue kering. Anak-anak pintar, bagaimana dengan materi kita kali ini? Mudah bukan? Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu bekerja sama dan bermain. Selain sebagai makhluk individu, manusia juga terlahir sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain, baik itu untuk diajak bermain, belajar, maupun bekerja. Di
Di rumah, kita bisa belajar dengan keluarga. Kita saling bekerja sama dalam membersihkan rumah. Kita juga bisa bermain bersama saudara kita. Akan lebih senang lagi jika kita bisa bermain bersama teman-teman sebaya di lingkungan rumah. Selain menghibur, ternyata dari permainan yang kita mainkan bersama mereka, terdapat suatu nilai, yaitu kerjasama. Permainan yang mengandung nilai kerjasama adalah permainan tim. Permainan ini dimainkan secara bersama-sama. Dalam permainan ini, kamu tidak bisa mementingkan keinginan sendiri, tapi harus memperhatikan orang lain juga. Salah satu permainan tim yang bisa kalian mainkan adalah bermain bakia. Sebesar apapun keinginan kalian untuk menang, kalian tetap harus mengatur strategi bersama teman-teman tim kalian yang lain. Kekompakan adalah kunci utama untuk memenangkan permainan ini. Masing-masing pemain harus mampu mengendalikan ego masing-masing. Melalui permainan bakia dan juga permainan tradisional lainnya, kita dapat pelajaran akan sebuah nilai kerjasama. Kerjasama dalam keberagaman perlu kalian pupuk dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bersyukur kepada Tuhan atas keberagaman ini. Bentuk rasa syukur kita itu adalah dengan saling menghargai, menghormati, menyayangi, dan saling bekerja sama. Dengan demikian akan terciptalah kebersamaan. Anak-anak pintar, demikianlah materi kita hari ini. Tetaplah jalin kerjasama dengan semua orang di sekitar kalian. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol merahnya. Jangan lupa juga like, share, dan komen video ini. Akhir kata dari Pawarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.